Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ini, kita akan membahas sejauh mana pendidikan warga Indonesia, khususnya anak-anak Indonesia. Hal ini akan kita bahas dalam Bincang Pendidikan seri Hari Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam perhimpunan. Senang sekali hari ini saya Tasya Runisa selaku moderator dari Departemen Pendidikan PPI Malaysia 2022 dapat berjumpa di momen yang luar biasa dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari ini kita akan berbincang mengenai pendidikan seperti namanya Bincang Pendidikan bersama salah satu educational stakeholder Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, yang merupakan atas pendidikan KBRI Kuala Lumpur. Assalamualaikum Pak, gimana Pak? Waalaikumsalam. Kabarnya ya oke. Baik, Lapar. Alhamdulillah. Sama silakan lagi puasa. Ini jadi kering semua nih. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Jadi dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional ini, hari ini kita dari Departemen Pendidikan PPI Malaysia izin untuk berbincang mengenai pendidikan ya Pak ya? Oke, kita mulai pertanyaannya langsung aja ya Pak ya? Jangan susah-susah ya Pak. Enggak kok. Dari general dulu nih Pak, dari seorang Bapak nih atas pendidikan KBRI gitu. Makna pendidikan bagi Bapak tuh apa sih? Pendidikan ya? Kalau yang dari pengalaman saya nih, yang saya alami sejak kecil, kemudian sekolah sampai sekarang, pendidikan ini adalah ya proses pembelajaran sebenarnya. Proses pembelajaran untuk menjadi manusia yang lebih tahu gitu ya. Yang kita belajar sendiri bukan selalu belajar sesuatu yang formal gitu, enggak. Bisa jadi ya belajar budaya, transfer budaya dari yang sudah pernah yang senior atau orang tua ke generasi muda. Saat itu saya generasi mudanya gitu ya, atau belajar tentang lingkungan dan seterusnya gitu ya. Nah ini secara umum saya memaknai seperti itu. Jadi kenapa bilang pendidikan itu pembelajaran tidak pernah berhenti, karena kita akan selalu berusaha belajar. Ketika kita pergi ke suatu tempat, kita mempelajari kondisi yang baru, itu pendidikan. Kasarnya atau bisa dibilang kayak dimanapun kita berada, kita pasti mempunyai hal baru yang untuk kita pelajari sendiri ya Pak. Oke, dekat-dekat ini kan ada Hari Pendidikan Nasional. Menurut Bapak tuh perlu nggak sih untuk merayakan itu? Perlu sekali, gitu ya. Kalau saya perlu sekali, gitu ya. Karena Hari Pendidikan itu sebenarnya adalah semacam tonggak, gitu ya. Betapa pentingnya pendidikan bagi, kalau kita Hari Pendidikan Nasional ya berarti betapa pentingnya pendidikan itu bagi rakyat Indonesia. Karena pendidikan ini adalah sesuatu yang paling krusial bagi manusia. Karena itu tadi, bahwa manusia tidak akan pernah berhenti belajar, gitu ya. Manusia tidak akan pernah berhenti belajar, kapanpun. Betul. Seperti itu. Kadang-kadang anggap aja sederhana aja lah. Kita mau makan aja mempelajari kan yang saya sendok yang mana dulu. Ini kita nggak sadar tuh. Tapi itu proses pembelajaran. Oke, selanjutnya bagaimana menurut Bapak pendidikan kita pada saat ini dari sudut pandang Bapak atas pendidikan KBRI? Akhirnya berarti ini larinya ke pendidikan formal nih ya. Kalau di Indonesia. Pendidikan formal kan sebenarnya proses yang lebih tertata gitu ya oleh negara, dalam ini oleh pemerintah. Kita sebenarnya oke gitu ya. Hanya bisa jadi sekarang ada sedikit katakanlah hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan gitu ya. Beberapa sebenarnya pendidikan, kalau saya sih membagi lebih mudah nih Mbak. Yang paling penting pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini menurut saya sebenarnya adalah pendidikan karakter bangsa. Karakter nih umum. Nggak diembel-embeli karakter agama, karakter suku, karakter apa, tapi karakter secara umum gitu ya. Jadi harusnya, ini analogi sederhana ini Pak. Orang mendapatkan pendidikan dasar di Indonesia, orang manapun, itu jadi orang Indonesia. Orang asing pun, bule, rambutnya pirang gitu ya. Ketika dia mendapatkan pendidikan dasar di Indonesia, katakanlah pendidikan dasar kita sekarang 6 atau
9 tahun ya. 9 tahun. 9 tahun, dia akan jadi orang Indonesia meskipun paspornya bukan paspor Indonesia. Jadi kapanpun kayak gitu. Nah, ini yang perlu diinikan analogi sederhananya gitu loh. Jadi bisa jadi akan sangat aneh ketika pendidikan dasar itu berubah-ubah. Nah, setelah itu baru pendidikan menengah ke tinggi. Ini yang menyesuaikan dengan zaman. Gitu ya. Seperti itu. Karena zaman akan selalu berubah, tetapi karakter dasar ini harusnya tidak berubah. Nah, pendidikan harusnya seperti itu hasilnya. Seharusnya. Oke, kita lanjut ke diaspora ya Pak ya. Oke. Bagaimana pandangan Bapak terkait diaspora Indonesia yang berkuliah di luar negeri, khususnya di Malaysia? Dan harapan Bapak mungkin untuk kami yang sedang belajar di luar negeri untuk kepentingan negara di waktu yang akan datang. Oke. Ini kalau diaspora ini yang diaspora yang sedang belajar nih ya. Iya. Berarti adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa gitu ya. Kalau saya sederhana, adik-adik ini adalah proses untuk menjadi lebih baik gitu ya. Dan saya yakin dalam proses itu sering akan keluar prestasi-prestasi yang baik. Betul. Gitu ya. Apa-apa yang adik-adik lakukan untuk menjadi berprestasi lebih baik sangat bermanfaat bagi bangsa dimanapun gitu ya. Kita nggak akan bisa, apalagi saat ini nih, kita nggak bisa membatasi kan bahwa kita harus ada di dalam negeri di Indonesia. Kita bisa di mana aja sekarang. Secara sederhana aja, misalkan di Malaysia gitu. Ketika ada mahasiswa Indonesia yang berprestasi gitu ya, pasti disebut pertanyaan, oh ini mahasiswa Indonesia gitu, dimanapun, Indonesian gitu ya kalau di ini kan. Kata-kata Indonesia sudah muncul duluan. Dari sisi psikologi aja, ketika muncul, oh ini ada mahasiswa Indonesia yang menghasilkan apa gitu ya. Kita rakyat Indonesia sudah merasa ada kebanggaan, memicu semangat gitu loh. Kalau saya itu, jadi diaspora itu menurut saya gitu ya, belajar dimanapun sama saja. Yang penting itu menunjukkan sebuah proses menjadi lebih baik, apalagi kalau sampai berprestasi. Itu jadi sangat keren sekali. Gitu. Kalau saya itu. Baik, itu kan tadi kita ngomongin pendidikan formal ya Pak ya. Nah, selanjutnya jika kita berbicara tentang anak-anak Indonesia, artinya bukan hanya pelajar Indonesia yang tadi kita sudah bahas. Ini anak Indonesia yang di sini nih ya, di Malaysia? Iya, yang di Malaysia. Yang tadi kan kita bahas yang berkuliah di Malaysia, tapi juga ada anak-anak pekerja migran Indonesia ini Pak, yang di sini. Hampir setiap sudut semenanjung Malaysia terdapat anak-anak Indonesia yang sebagian sudah bersekolah di sekolah formal. Tetapi satu sisi juga ada yang tidak tahu ataupun belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Jadi menurut Bapak bagaimana gambaran pendidikan anak-anak pekerja migran di di Malaysia ini? Oke, terima kasih. Kita tidak bisa menghindari bahwa banyak sekali orang Indonesia yang ada di Malaysia. Kita nggak ada yang tahu lah jumlahnya, tapi katanya ada yang 1 juta lebih, 2 juta lebih, 3 juta lebih gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebagian besar adalah orang-orang Indonesia yang di Malaysia ini mereka tidak memiliki dokumen resmi, dokumen izin tinggal dan lain-lain. Dan karena mereka nggak punya dokumen izin tinggal, akhirnya anak-anaknya pun ikut tidak memiliki dokumen izin tinggal. Namanya tinggal di negara orang, kalau nggak punya izin berarti akses apapun akan terbatas. Betul. Salah satunya akses pendidikan. Nah, ini yang dialami oleh anak-anak kita yang ada di Malaysia, di Semenanjung maupun di Sabah Sarawak sana. Mereka kesulitan untuk dapat akses pendidikan karena ketiadaan dokumen itu malah kadang-kadang mereka keluar rumah aja takut kan ya, keluar wilayahnya aja takut gitu ya, melihat orang berseragam takut gitu ya, apalagi untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini alhamdulillah nih untuk di Sabah dan Sarawak ini sebenarnya sejak tahun 2011-an itu kita sudah antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sudah ada kesepahaman bahwa pemerintah Indonesia boleh nih menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak ini, disediakan melalui CLC, Community Learning Center, seperti itu. Jadi kebanyakan didirikan di dalam perkebunan-perkebunan, istilahnya kalau di sini di dalam ladang. Jadi Kemendikbud mengirimkan guru gitu ya untuk ngajar gitu ya, seperti itu. Dan juga dibantu oleh orang-orang Indonesia yang sebenarnya datang ke Malaysia itu bukan untuk ngajar, bisa untuk kerja yang lain. Karena orang-orang ini punya kapasitas ngajar, dia bantu ngajar. Saat ini muridnya mungkin sekitar 17.000 sampai 20.000-an. 17.000. Itu kita juga nggak tahu kalau ditanya berapa persen gitu yang di Sabah Sarawak, nggak ada yang tahu. Gitu. Tapi sekitar segitu, dan kadang-kadang bergonta-ganti kan. Terutama misalkan kayak gini mau Idul Fitri nih, orang tua pulang
2 bulan, anaknya keluar dari CLC tadi, nanti balik bisa jadi kembalinya nggak ke perkebunan yang sama, kerja ke perkebunan yang lain, gitu, seperti itu. Dia fluktuatif. Nah, khusus di Semenanjung memang belum dapat izin, gitu ya. Nah, kita sudah sebenarnya 2016 sudah ada 2 di Muar dan di Klang itu ada tempat pendidikan anak-anak yang mendirikan personal. Jadi kalau yang di Klang itu adalah atas dorongan orang Malaysia yang kebetulan keluarga dari keluarga Sultan di Selangor ya, Klang itu Mak Selangor. Gitu. Kalau yang di mana di Muar di Johor Bahru itu adalah orang Indonesia yang suaminya orang Malaysia. Jadi mereka ngumpulkan anak-anak gitu ya, diajarin seperti itu. Nah, mulai 2019 kemarin November kita KBRI ini secara masif gitu ya mengajak masyarakat untuk mendirikan tempat-tempat belajar itu. Kami menyebutnya sangat bimbingan. Waktu itu November 2019 ya dimulai kerjasama dengan Ormas gitu ya. Terus Februari lagi buka gitu ya. Habis itu MCO kan, pandemi. Ya stop lah, kita memang saat itu kita masih memang khawatir ya. Kemudian 2021 mulai lagi jalan. Saat ini sudah ada sekitar 16 tempat di Semenanjung. Dari Johor gitu ya, Selangor, di KL, Pahang ada 2, di Pinang ada 3, seperti itu. Nah, November lalu MOU pendidikan yang sudah sejak 2006 kalau nggak salah vakum itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan kita dan Menteri terkait di Malaysia 10 November. Saat itu Pak Presiden intinya menyampaikan agar Indonesia diizinkan untuk menyelenggarakan pendidikan anak-anak ini di Semenanjung. Nah, ini jadi apa namanya ya? KBRI jadi semakin bersemangat untuk itu. Dan di Semenanjung ini masyarakatnya sangat antusias. Masyarakat Indonesia maksudnya ya untuk pendidikan anak-anaknya. Ini kita memprovokasi ormas-ormas untuk mendirikan. Jadi mereka bantu deh. Kayak kemarin beberapa ormas ngumpul gitu, ngasih bantuan uang berapa puluh ribu untuk guru-gurunya, insentif guru-guru yang ngajar gitu. Seperti itu. Kami memfasilitasi itu. Kalau untuk anak-anak yang belajar di CLC itu sekitaran umur berapa Pak, kalau boleh tahu? Yang diizinkan di sana itu sampai umur 15, jadi SD SMP. Nah, setelah SMP, pemerintah ini melalui Kemendikbud menyediakan beasiswa untuk repatriasi ke Indonesia, sekolah di SMA. Rata-rata yang mulai 2018 itu masih sedikit. Waktu itu kuota biasanya hanya 100-an, waktu yang bersedia pulang itu di bawah 70 deh, atau sekitar 70-an. Jadi kendalanya tuh ya lagi-lagi orang tuanya. Ngapain sih pulang gitu ya? Nanti sekolah paling nganggur gitu ya. Kalau kayak gitu, di sini aja bisa bantu orang tua ambil sawit, dapat duit, atau mungkin kendala psikologis lah jauh gitu ya. Tapi 2019 yang kita pulangkan untuk sekolah loh ini ya, bukan istilah negatif, kita pulangkan untuk sekolah 500 lebih. Jadi 500 dapat beasiswa Kemendikbud. 2020 600. 2021 ini baru 2020 itu berangkatnya awal 2021 karena waktu itu ditutup kan perbatasan yang maaf. 2021 juga gitu. Berangkatnya itu mulai Desember sampai Januari kemarin ini. Gitu ya. Itu 600-an berapa gitu. Selain beasiswa Kemendikbud ada jadi mantan-mantan guru yang dikirimkan Dikbud ke Sabah Sarawak itu kan mereka jatahnya hanya boleh 5 tahun. Nah, selama di Indonesia itu mereka mencari sekolah-sekolah yayasan yang mau ngasih beasiswa. Jadi dari 600-an tuh yang 500 dari pemerintah, yang 100-an lebih itu ada yang mandiri tapi banyak yang dari yayasan. Syaratnya adalah anak-anak ini adalah sekolahnya tuh kayak boarding school, bukan boarding ya, ada asramanya. Atau kalau nggak ada asramanya biasanya dikontrakkan di dekat rumah guru. Karena ini untuk karena mereka jauh orang tua. Iya. Terus juga mantan-mantan guru tadi di Indonesia itu juga masih selalu ikut mengawasi. Jadi makanya sekolah-sekolah itu biasanya, misalkan nih saya mantan guru terus rumah saya katakanlah di Tangerang gitu ya, saya akan mencari sekolah di sekitaran Tangerang untuk anak-anak tadi, sehingga saya bisa bantu ngawasi. Jadi keterikatan apa nih ya, batin ini masih tetap ada sampai sekarang. Nah ini yang sekarang kita coba, yang di Semenanjung. Semenanjung ini siswanya kan sekarang sudah sekitar 567-an, tapi masih SD semua gitu ya. Ini
ada sekitar 60-70 ini yang semester ini mau lulus SD nih. Makanya kita lagi mikirkan SMP-nya gimana ini. Sebenarnya karena sekolah SIKL, SIJB kan nggak cukup. Tapi semoga nanti kita bisa buatkan semacam CLC atau sanggar ini yang untuk SMP, untuk semester depan. Oke. Berarti banyak banget sebenarnya yang pemerintah sudah provide untuk anak-anak PMI di Malaysia ini apa ya? Perhatiannya besar sekali, Mbak. Beasiswa tadi namanya beasiswa afirmasi. Afirmasi ini kan untuk ya kalangan-kalangan tertentu yang kalau misalkan bersaing dengan umum mungkin dianggap nanti waduh kalah gitu ya, makanya dia diinikan seperti itu. Dan mereka hebat-hebat loh, Sahabat Sarawak ini hebat-hebat. Semangatnya tinggi gitu ya? Selain semangat tinggi, pinter-pinter. Tahun lalu kami ke sana nih bulan-bulan Desember ya, saya ke Tawo gitu ya dengan Pak Dubes waktu itu. Ke salah satu CLC yang di ladang ya, istilahnya di perkebunan gitu. Ada 2 atau 3 anak, yang pertama itu umur 10 tahun, storytelling pakai bahasa Inggris. Jujur aja saya SD kelas 10, umur 10 tahun itu kan kelas 4 ya. Iya, kelas 4. Bahasa Inggris apa aja saya nggak tahu gitu saat itu. Dan anak ini lancar sekali, pronunciasinya keren sekali. Berarti gitu. nggak hanya semangat dari anak-anaknya, tapi juga dari guru. Gurunya, karena mereka, jadi gurunya jangan dibayangkan kayak sekolah yang kelas kali ini, enggak. Mereka ngajar misalkan di ruangan sebesar inilah ya, kasih satu papan misalkan, itu digaris-garis ini untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena kelas 1 bisa jadi hanya 4, kelas 2 hanya 5, kelas 3 hanya ini. Jadi tidak bisa kayak di Indonesia bahwa satu kelas harus 20, 30 gitu, enggak. Dan guru satu ini bisa ngajar kelas 1 sampai kelas 6, sampai juga gitu ya. Dan mereka tinggal di situ, di lingkungan itu, ketika orang tua tuh siang itu kerja, guru inilah yang jadi orang tuanya. Makanya ikatannya tuh kuat sekali. Makanya mereka pulang pun masih tetap memperhatikan. Ini yang sisi kerennya. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jangan susah lagi-lagi. Jadi kagetin lagi kok. Apa harapan terbesar Bapak untuk pendidikan Indonesia di Hari Pendidikan Nasional ini? Ini untuk yang di Malaysia atau secara umum? Secara umum. Kalau saya nih, yang saya harapkan nih, yang terbesar adalah bahwa pendidikan kita ini benar-benar yang klasterisasinya pas gitu loh ya. Bahwa tidak semua anak ingin melanjutkan perguruan tinggi, tidak semua anak itu jagoan semua mata pelajaran. Betul. Gitu ya. Sehingga pendidikan kita harusnya mewadahi itu. Gitu ya. Kita pakai logika data sederhana aja. Jumlah SD, jumlah SMP, jumlah ini semakin tinggi, tingkatnya kan jumlahnya semakin sedikit nih. Maksudnya apa? Berarti kapasitasnya semakin sedikit. Iya, betul. Anak SD yang masuk SMP bisa jadi nggak 100%. Iya. Bisa jadi ada berapa persen. SMP ke SMA juga berapa persen yang nggak bisa masuk. SMA ke perguruan tinggi, apalagi. Kapasitasnya semakin kecil lagi. Maksudnya apa? Pendidikan itu harus mewadahi itu, bahwa tidak semua anak-anak ini mau kuliah. Gitu loh. Bisa jadi nanti SMP atau SMA itu sudah mulai dipisah-pisahkan gitu ya, yang memang tidak minat kuliah, mungkin pelajarannya agak ke sini gitu ya. Yang perlu dirubah, menurut saya nih, pendidikan ini bukan untuk anak-anak nih kalau menurut saya di Indonesia, ada untuk orang tua juga, untuk orang dewasa. Mindset bahwa yang tidak kuliah itu bodoh, kelas rendah atau sekelas lebih rendah dibanding yang kuliah, ini harus mulai dihilangkan. Apalagi sekarang. Gitu ya. Ketakutan sekarang kan sebenarnya adalah, misalkan nih, ada orang, ini mirip kayak zaman saya dulu. Misalkan ada yang pintar olahraga, tetap aja dipaksa sekolah. Kenapa? Karena khawatir kalau yang nanti dari olahraga nggak bisa hidup. Apalagi seni. Gitu ya. Apalagi seni. Seniman tuh rasanya dulu kayak aneh gitu ya. Dulu zaman-zaman saya kecil nih, mungkin 40-an tahun lalu gitu ya. Nah, sekarang harusnya semua pun bisa gitu ya. Sekarang zaman digital gitu ya, kayak tadi ada acara misalkan lomba gaming gitu ya. Dari gamer aja, asalkan dia jagoan beneran, serius beneran, dia akan bisa hidup dan jadi panutan gitu loh. Tentang game. Maksudnya apa? Jadi pendidikan harus mulai di klaster beneran sejak awal. Clustering ini maksudnya memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk, oh saya maunya ke sini nih, saya maunya ke sini. Nah, itu di sisi pendidikan anak-anak. Di sisi orang tua, ini harus ada kampanye mendidik orang tua bahwa pendidikan itu bukan satu arah gitu ya, yang ke situ semua. Karena menurut saya sebenarnya anak-anak itu apa kata orang tua. Yang membuat sistem pendidikan itu orang tua.
Kalau orang tuanya itu nggak mau memberi kesempatan anak-anak untuk berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan bakat dan kapasitas masing-masing, ya akhirnya semuanya kayak terkungkung ke sini. Bisa jadi itu. Harapan saya terbesar itu sih. Saya sangat setuju sih kalau bisa dibilang. Syukurlah kalau setuju. Karena betul Bapak yang tadi bilang, anak-anak itu sangat mematuhi orang tuanya. Apa kata orang tua? Karena lingkungan pertama anak itu kan orang tua. Jadi kita role model kita, dan apapun yang mereka ucapkan kita pasti mikirnya udah yang terbaik untuk kita. Jadi kayak ya udah diikutin, dan bener. Mindsetnya itu sih. Dan sistem itu adalah buatan orang tua. Betul. Jadi sistem itu sebenarnya representasi dari cara berpikir orang tua. Sistem pendidikan, sistem apapun itu adalah bagaimana kita bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita pengennya seperti apa. Padahal bisa jadi kayak saya aja, saya punya anak gitu ya. Ini tetap aja saya yang merasa bahwa saya itu mengikuti perkembangan itu tetap kalah gitu. Anak-anak saya itu dengan zaman seperti ini mungkin baru 10 tahun sudah lihat komputer, lihat ini yang saya malah nggak tahu sebelumnya. Jadi saya yakin dia ada gap ini yang tinggal orang tua ini bagaimana mensiasati atau menerima gap ini. Itu kalau kita nggak bisa terima, alamat nih bahwa kita memaksa anak-anak kita ke sini, dan sistem tadi adalah dari pola pikir kita orang tua. Betul. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan sekarang. Baik Pak, terima kasih. Sebelum terakhir aku bakal ini kali ya Pak, kayak summarize dulu. Saya pikir membuat pantun. Summarize dulu. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan kali ini, berarti pendidikan itu tidak hanya untuk mahasiswa atau pelajar saja, tapi untuk seluruh warga Indonesia, termasuk orang tua. Iya, khusus. Kalau saya sebenarnya especially orang tua nih yang sekarang yang perlu ini, karena mindset harus ini kan. Lalu ternyata banyak sekali program-program dari pemerintah juga untuk anak-anak PMI yang ternyata sudah luar biasa. Luar biasa program-programnya, sudah sampai beasiswa sampai SMA dan dipulangkan dan diberikan pendidikan yang sangat bermutu. Termasuk juga beasiswa untuk perguruan tinggi loh. Ini udah ada yang lulus deh kayaknya. Udah ada yang lulus kemarin. Yang afirmasi beasiswa. Iya, jadi yang masuk SMA tadi 500, yang perguruan tinggi itu sekitar 100. Perguruan tinggi di Indonesia? Di Indonesia. Mereka diterima, ada yang di ITB, di UNPAD, di UGM, terimanya kedokteran baik. Baik. Berarti sangat sebenarnya sudah banyak yang pemerintah provide, tapi mungkin belum terdengar di kuping-kuping kita yang sepertinya itu. Iya, sepertinya seperti itu. Terus lupa promosi kita. Hal ini juga tentunya bukan hanya pemerintah aja yang bergerak, tapi kita masyarakat sebagai warga negara Indonesia juga wajib saling membantu. Seperti yang tadi Bapak bilang, guru-guru dari Indonesia, seperti itu. Baik, sekian mungkin dulu bincang-bincang kita pada kali ini. Saya boleh sebentar, menutup lah. Saya ucapkan terima kasih nih pada PPI. Jadi 3 tahun saya di sini, teman-teman PPI juga mendukung untuk pendidikan itu, untuk anak-anak di Semenanjung, bahkan kemarin mulai juga menyentuh Sarawak kan ya PPI gitu ya. Itu bagi saya keren sekali gitu ya. Tinggal menambahkan aja, kami dari KBRI nggak akan mampu gitu ya. Pemerintah itu nggak akan mampu menangani semuanya kalau masyarakat nggak terlibat, dan PPI adalah bagian dari rakyat Indonesia gitu ya. Saya terima kasih sekali sudah mengambil bagian untuk mencoba ya sedikit-sedikit membantu menyelesaikan masalah real orang Indonesia yang ada di Malaysia. Terima kasih. Mungkin itu dulu teman-teman semua dari bincang pendidikan serial Hari Pendidikan Nasional kali ini. Untuk menutup serial kali ini mungkin ada kutipan dari Najwa Shihab yang akan aku sampaikan, bahwa pendidikan adalah awal dari perubahan, tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi salah satu orang yang memulai terjadinya perubahan itu. Saya Tasya Harunisa, beserta panitia yang bertugas hari ini, izin undur diri. Sampai jumpa di seri Bincang Pendidikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak ya.